Ya, terkait dengan perkara yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Ken yang mengakibatkan kerugian 30 M, itu terhadap tersangkanya sudah dilakukan penangkapan. Tersangka inisial R, tersangka ditangkap di Barat. Tegal. Tersangka R ditangkap di Tegal pada tanggal 27 Desember 2024. Saat ini tersangka sedang dalam pemeriksaan untuk penyidik mengetahui aliran dananya 30 M kemana saja. Dan saat ini tersangka sudah ditahan juga di Polres Metro Jakarta Pusat. Modusnya sudah apa? Gimana? Modusnya? Modus operandinya yang mana tersangka Rohmat menawarkan bisnis dengan korban, yang mana bisnis handphone dengan modal 30 M. Kemudian korban transfer uang dari bank BCA, rekening BCA korban transfer ke rekening MyBank milik tersangka R dengan perjanjian hanya showing saja. Terus kemudian tanpa diketahui oleh korban, pihak tersangka melakukan pencairan dana dengan melakukan back to back kepada rekening istri tersangka inisial S. Nah, sehingga pada saat itu korban mengetahui bahwasannya uangnya udah cair. Ketika itu langsung membuat laporan polisi ke Polres Metro Jakarta Pusat. Saat ditangkap sedang apa? Tersangka R ditangkap pada saat itu sedang berupaya untuk melarikan diri. Pasal berapa tuh? Untuk terkait dengan pasal yang diterapkan, untuk yang pertama adalah pasal pengaduan palsu, yaitu pasal 220 KUHP dan 315 dengan ancaman hukuman, ulangi pasal 3 dan kita juntuhkan ke pasal 317, ancaman hukuman pidana penjara selama 4 tahun. Dan mengenai kalau terkait untuk dari pihak bank, Untuk terkait dengan pihak MyBank, ini masih kita dalami, terutama kepada kepala cabang MyBank pada saat itu. Kami akan lakukan pemeriksaan secara detail. udah dipanggil belum di sini? Untuk pemeriksaan kepala cabang nanti akan dilakukan pemeriksaan minggu depan. Izin Pak Kasat berarti Dari hasil proses penyelidikan dan penyidikan, uang 30 M ini sudah dicairkan semuanya, dan ini kami sedang melakukan pengembangan. Pak, ada keterlibatan dari istri? Ada keterlibatan dari pihak MyBank. Oleh karena itu tim penyidik masih melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap pihak MyBank, nantinya terutama kepada kepala cabang MyBank pada saat itu. Kalau untuk istrinya sendiri, istri dari R sendiri gimana? Apakah ada Istri dari R saat ini masih kami lakukan proses pemeriksaan sebagai saksi. Oke, cukup ya. cukup? Selamat siang rekan-rekan semuanya. Jadi saat ini ya kami masih tetap, ya saya selaku kuasa hukum dari Ken Sandi tetap meminta pertanggungjawaban dari MyBank, karena diduga kuat memang sebenarnya uang Pak Ken ini sebetulnya utuh harusnya dan kembali 30 M itu kepada Pak Ken. Kenapa saya katakan begitu? Karena begini ya, jadi pada intinya seperti saya jelaskan, Pak Ken ini seperti yang sebelumnya saya udah jelaskan, kan memberikan pinjam uang hanya untuk showing, ya, untuk showing aja atau hanya untuk diperlihatkan saja. Tidak boleh, perjanjiannya tidak boleh berkurang sedikit pun, pada intinya seperti itu, ya. Nah, kemudian pada tanggal yang ditentukan, yaitu pada tanggal 25, ya, dengan cek yang ada Pak Ken mencoba cairkan, intinya cek itu ditolak akibat dari Rohmat yang memberikan cek
melaporkan bahwa buku ceknya hilang, padahal diberikan pada Pak Ken, kan begitu, ya. Nah, dan waktu itu saya sudah suratin, ini supaya jelas nih semuanya. Saya pada tanggal 2 Desember itu sudah suratin, ya, 2 atau 3 Desember itu udah suratin, minta supaya 30M-nya diblokir, karena 30M itu uangnya masih ada, kan begitu. Nah, tahu-tahu tanggal 10 Desember kita cek kok dananya sudah tidak ada atau dipindah bukukan. Nah, artinya apa? Uang Pak Ken 2 Desember itu masih utuh, harusnya 30M. Karena kan uang itulah yang jadi yang dikatakan boleh bisa ditarik oleh cek, tidak kemana-mana itu uang. Artinya itu uang Pak Ken mesti utuh. Jadi nggak boleh oleh Maybank misalnya diambil, ya kan begitu. Nah, ada dugaan bank ini mau mengalihkan tanggung jawab, ada dugaan. Nah, ini yang kita minta netizen dan masyarakat pada umumnya tolong bantu ya untuk kita kawal kasus ini sama-sama. Kenapa? Karena begini, kita harus lihat ya, setelah dilakukan pemeriksaan kita dapatkan informasi ya, dan ada pengakuan dari Pak Rohmat sendiri tanpa sepengetahuan klien kami Pak Ken, ada terjadi perjanjian kredit back to back yang mana uang itu mengalir 30M itu secara bertahap ke rekening istrinya Pak Rohmat, kan begitu. Nah, kalau betul ada seperti kejadian seperti itu, pertama harus ada komite kredit. Yang kedua, pembayaran daripada istrinya Rohmat sendiri waktu itu masih lancar. Ya, kalau masih lancar, otomatis tidak ada hak dulu dari Maybank itu untuk menarik duit itu, kan begitu. Ya kan, karena masih lancar uang itu. Kalau nggak lancar baru, kan begitu. Yang menanyakan di berita kemarin kenapa saya itu percaya menginvestasikan 30 miliar ke Pak Rohmat. Satu, karena dibujuk dan diyakinkan oleh Pak Aris selaku branch manager Maybank bahwa dana tersebut akan beliau blokir dan tidak akan bisa dicairkan oleh Pak Rohmat dan hanya bisa dicairkan oleh saya. Dua, perjanjian tersebut dilakukan di depan notaris dan kuasa atas rekening tersebut juga dilakukan di notaris. Dan adanya surat pernyataan yang ditandatangan oleh Pak Aris selaku branch manager Maybank yang resmi menjabat pada saat waktu itu. Makanya saya percaya untuk investasi itu. Saya punya bukti rekaman pada saat Pak Aris datang ke Bandung bersama Pak Rohmat pada saat jam kerja, bukan di luar jam kerja. Isi rekaman tersebut Pak Aris meyakinkan dan membujuk saya untuk menginvestasikan dana tersebut di rekening Maybank atas nama Bapak Rohmat. Bahkan Pak Aris memberikan surat-surat dari pihak Indosat yang membuat saya yakin kalau proyek pembelian handphone tersebut adalah benar adanya. Klien saya nggak pernah tahu, ya kan? Udah jelas-jelas Pak Aris sendiri juga mengetahui itu uang adalah milik klien saya. Nggak mungkin dong dijadikan jaminan back to back tanpa persetujuan daripada klien saya. Kemudian kewenangan 30M itu di cabang kan nggak mungkin dong 30M. Harus di pusat. Iya, harus di pusat. Ya karena diduga, makanya di sini tentu lebih dari satu diduga kuat seperti itu, kan begitu. Banyak kejanggalan karena saya juga pernah mengajukan kredit di bank lain dan pemeriksaannya proses kredit itu nggak detail gitu. Jadi nggak semudah itu. Apalagi ini statusnya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga dikasih kredit 30 miliar. Gimana ceritanya gitu kan? Gitu. Saya sangat kecewa dengan pihak Maybank yang sangat lambat menangani permasalahan ini, perbankan ini gitu. Jadi saya minta pertanggungjawaban dari pihak Maybank untuk segera mengembalikan dana saya tersebut. Karena kalau tidak ada peran dari BM Maybank yaitu Bapak Aris Setiawan, tentu saya tidak akan menjadi korban penipuan ini.